Bentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara. Pertama yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia. Dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah. Untuk memperoleh hasil maksimal, Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. Mereka menebarkan propagandis untuk mendukung khalifah dari kerabat Nabi. Kemajuan dinasti Abbasiyah diperoleh seiring dengan membaiknya perekonomian yang mulai meningkat, terutama dari sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil perkembangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas dan Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini, yaitu faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasib keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Penggulingan dinasti Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Sebagaimana disebutkan di atas, orang-orang Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah yang saat itu memimpin dengan tidak baik. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya, dalam pertempuran Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Taba berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah, Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyub dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia mengerahkan 120.000 pasukan menuju Zab Hulu atau Zab Besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan Perang Azab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saffah dibayat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, tepatnya 508 tahun. Selama pemerintahan ini berdiri, kekuasaan dibagi atas 5 periode. Pola pemerintahan pada dinasti ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik yang mempengaruhinya. Misalnya dari Persia, Turki, Buai, dan Seljuk. Namun pada periode kelima, kekuasaan dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi bangsa manapun. 5 periode dinasti Abbasiyah. 1. Periode pertama. Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Mengutip dari buku sejarah peradaban Islam, khalifah yang memimpin dinasti itu mulai dari Abu Abbas As-Saffah sampai Abu Al-Fadl Al-Fajar Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Kedua, periode Bani Abbasiyah kedua berlangsung pada tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki.
Bani Umayyah dan Bani Saljuk. Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak sentral Turki. Periode keempat Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi dua peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Periode kelima. Pada periode kelima, Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran, terlebih lagi banyak serangan dari luar seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Ahmad Abdullah Al-Mu'tasim Billah. Ada perbedaan pendapat terkait periodisasi Bani Abbasiyah. Pendapat lain membagi dinasti ini dalam 4 periode. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi dipimpin 9 khalifah. Periode kedua 847 sampai 945 Masehi ada 13 khalifah. Dan periode keempat 1055 sampai 1258 Masehi dipimpin 12 khalifah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.